Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Sebelum kita mulai belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like and share this video. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Dan sekarang kita akan masuk ke skill 11. Use context to determine meanings of simple words. Kalau di skill sebelumnya, skill 10, itu use context to determine meanings of difficult words. Jadi kata-kata yang sulit. Kalau ini kata-kata yang simple, jadi masih seputar vocabulary. On both the paper and the computer TOEFL test, you may be asked to determine the meaning of a simple word in reading passage. A word that you see often in everyday English. Jadi mungkin dalam soal TOEFL juga ada pertanyaan tentang vocabulary seputar kosakata yang sederhana ya, simple word, yang biasanya kita temukan dalam bahasa Inggris sehari-hari. In this type of question, you should not give the normal everyday meaning of the word. Instead, a secondary meaning of the word is being tested. So you must determine the meaning of the word in this situation. Nah, karena menggunakan bahasa yang sederhana atau kata-kata yang simple ya, tetapi dalam hal ini kita seharusnya tidak memberikan makna yang normal atau yang everyday meaning. Bukan makna yang sebenarnya seperti yang sehari-hari kita ketahui gitu ya. Tetapi secondary meaning, jadi arti yang lain yang sedang diujikan itu seperti itu. Jadi kita harus menentukan berdasarkan apa situasi di dalam kalimatnya. Nah sekarang kita lihat contohnya terlebih dahulu. The question is, the word steps in line 1 could best be replaced by blah blah blah. Nah, di sini ada kata step ya. The company is taking steps to improve. Nah, apakah steps itu artinya adalah stairs seperti anak tangga itu? Ternyata bukan ya. Jadi maksudnya steps di sini adalah actions. Nah, itulah dimaksud dengan jangan diartikan dengan yang arti yang normal seperti dalam bahasa sehari-hari kita. Enggak, tapi arti yang lain. Menyesuaikan dengan konteks dalam kalimatnya, situasi di dalam kalimat tersebut. In this question, you are asked to choose a word that could replace steps. You should understand step is a normal, everyday word that is not being used in its normal, everyday way. Jadi steps itu kan kata-kata yang simple ya, sederhana, yang biasanya dipakai dalam bahasa sehari-hari. Tetapi kalau dalam tes TOEFL itu yang diartikan atau maknanya bukan yang seperti itu ya. Because the primary meaning of steps is stairs, this answer is not the correct answer. Jadi jangan diartikan seperti arti dalam bahasa kita sehari-hari atau bahasa Inggris yang sehari-hari yang normal gitu ya. To answer this type of question, you must see which answer best fits into the context in the passage. Jadi kembali lagi menyesuaikan konteks di dalam kalimatnya. So, you cannot say that a company is taking stairs or walks or footprints, but you can say that a company is taking actions. Nah, maksudnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, walaupun yang ditanyakan itu bahasanya sebenarnya simple, steps gitu ya. Tetapi secara arti yang di dalam kalimat ini itu bukan seperti step yang langkah atau anak tangga, bukan seperti itu. Jadi arti yang lain, secondary meaning, yaitu actions. Dalam hal ini menyesuaikan dengan konteks di dalam kalimatnya. Semoga cukup jelas, kita lanjut ke contoh yang lain. Pertanyaannya adalah, look at the word crop in the passage. This word could best be replaced by walked. Nah, jadi yang ditanyakan adalah crop ya. Lalu kita lihat di kalimatnya di mana ada kata cropnya. The company has brought in a new crop of trainees to staff some of its empty
positions. Apakah crop di sini artinya adalah produce atau mungkin kayak hasil panen gitu ya, crop. Nah, bukan seperti itu kan teman-teman ya. Nah, makanya kita harus melihat konteks dalam kalimat. Jadi bukan arti secara normal or everyday usage-nya gitu ya. In this question, you are asked to choose which word could replace crop. You should again understand the word crop is not being used in its primary meaning. The primary meaning of crop might be produce. This answer is not correct. To answer this type of question, you must see which answer best fits into the context in the passage. Jadi sekali lagi, berdasarkan konteks situasi di dalam kalimatnya. A company would not have a new produce of trainees, a new situation of trainees, or a new plantation of trainees, but they might have a new group of trainees. Jadi bukan produce of trainees kan nggak masuk ya. Kan nggak logis ya teman-teman. Jadi bukan arti yang secara normal atau di everyday language-nya bahasa Inggris itu bukan. Tapi makna yang lain gitu, sesuai dengan konteks di kalimatnya. Group is the word that best fits into the context and is therefore the best answer to this question. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaan seputar vocabulary questions containing simple words, how to identify, kalau jenis pertanyaannya atau model pertanyaannya ya kurang lebih sama ya. What is the meaning of X in line Y gitu. Where to find the answer, information to help you understand the secondary meaning of a simple word can often be found in the context surrounding the word. Jadi sebenarnya caranya sebetulnya kurang lebih sama dengan yang di skill 10 ya. Jadi menyesuaikan konteks dalam kalimat. Perbedaannya ya ada yang mungkin kata-katanya simple, tapi bukan benar-benar arti secara normal or everyday use-nya, bukan. Atau ada yang kata-katanya memang sulit gitu ya, difficult words. Nah, kalau yang di skill 11 ini yang simple words, tapi bukan primary meaning-nya, tapi kita pakai secondary meaning. Jadi makna yang lain menyesuaikan dengan konteks dalam kalimat. How to answer? First, find the word in the passage. Kalau sudah ketemu kata yang dimaksud dalam pertanyaan, read the sentence that contains the word carefully. Look for context clues to help you understand the meaning. Jadi tetap kita harus membaca kalimat di mana ada kata yang dimaksud dalam soalnya gitu ya. Lalu pilihlah jawaban yang terbaik sesuai dengan konteks dalam kalimat. Sekarang kita akan langsung coba latihan soalnya. Baik teman-teman, kita akan mulai dari nomor 1. The word rough in line 1. The piece of 8 was the nickname of a Spanish peso, which was the rough equivalent of the American dollar. Kalau misalnya secara normally atau yang primary, rough mungkin artinya unsmooth ya, kasar gitu kan. Tapi dalam hal ini bukan itu yang dimaksud ya, berdasarkan kalimat yang ada di dalam teksnya. Jadi yang dimaksud dengan rough equivalent itu sama dengan approximate. Jadi kira-kira setara dengan American dollar in early America. Maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi harusnya jawabannya yang C. Number 2, look at the word stores in the passage. Stores are probably blah blah blah. Kalau kita secara normal mungkin store itu bisa kayak departments or shops gitu ya. Tapi kita harus lihat konteks dalam kalimat ini. Particularly during the period when the stores of Spanish ships were regularly stripped by pirates on the waters of the Americas and redistributed throughout coastal towns. Jadi kalau mereka didistribusikan, kan nggak mungkin dong toko didistribusikan gitu ya. Jadi yang logis adalah supplies. Jadi stores yang dimaksud itu di sini adalah supplies. Nah itu maksudnya dari simple words, tapi bukan diartikan secara simple gitu ya. Bukan diartikan secara normal or everyday language-nya. Tidak, tetapi secondary meaning based on the context in the passage. Begitu ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan nomor 3? Look at the expression take it in the passage. This expression could best be replaced by. Nah, take it itu ada di mana? Ada di line 9 ya. Baris 9 yang ini ya teman-teman. Take it. Nah, berarti kan kita harus membaca. A visitor to that area if told it'll be 2 bits should take it that the price of an item
is being given. Jadi take it ini apa? Bukan mengambil kan? Tapi apa? Bukan grab or hold or possess, but understand. Should understand that, yang artinya berarti bahwasanya harganya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ragu atau bingung yang mana ya kira-kira, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk memasukkan opsi jawabannya ke dalam kalimat itu. Jadi kata yang dimaksudkan atau kata yang ditanyakan itu diganti dengan opsi jawabannya. Nah, apakah sesuai dengan konteks dalam kalimatnya atau tidak? Sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Number 4, a school in line 3 is, nah kalau misalnya kita hanya melihat school-nya aja, tanpa kita membaca konteks dalam kalimat, biasanya kita akan langsung mengartikan entah educational institution maybe, or university or a college gitu ya. Tapi yang dimaksud school di baris ketiga ini, teman-teman bisa baca kalimat di baris ketiga itu ya. The ideas put forth by Smith compose the basis of the philosophies of a school of thought called classical economics. Jadi school di sini adalah common belief. Tidak mungkin pakai educational institution. Jadi filosofi dari kepercayaan umum gitu ya, a common belief of thought called classical economics. Nah, itu yang dimaksud dengan simple words, tapi bukan diartikan secara normal words or everyday use-nya, tapi secondary meaning. Jadi bukan yang primary meaning-nya ya, teman-teman. Number 5. Which of the following is closest in meaning to the word free in line 4? Apakah free itu adalah no cost or democratic maybe gitu ya. Nah, berarti kita harus baca dulu di baris keempat. According to Smith's ideas, free competition and free trade are vital in fostering the growth of economy. Nah, berarti free di sini maksudnya apa? Uncontrolled. Jadi, kompetisi yang memang bebas ya, tanpa ada campur tangan gitu kan, maksudnya perdagangan bebas, are vital in fostering, jadi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi uncontrolled, bukan no cost atau tanpa biaya, enggak gitu ya, atau democratic, jadi enggak ada hubungannya gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Number 6, look at the word embraced in paragraph 3. This word could best be replaced by, nah, embrace di kalimat terakhir paragraf 3, teman-teman, baris 9 ya. Smith embraced economic ideas of free trade and competition, which are right in line with these political ideas. Nah, berarti embrace di sini kira-kira apa, teman-teman? Apakah hug, memeluk itu bukan ya? Jadi artinya adalah believed in. Smith believed in economic ideas of free trade and competition, which are right in line with these political ideas. Jadi teman-teman, di skill 11 ini yang kita pelajari simple words, mengartikannya itu bukan arti secara normally-nya atau everyday uses-nya gitu ya, everyday English, no. Tapi kita mengartikannya adalah arti yang sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Ya memang sebenarnya kalau pertanyaan tentang vocabulary, ya memang harus disesuaikan dengan konteks dalam kalimatnya ya teman-teman. Hanya saja di skill 8, 9, 10, 11 yang berkaitan dengan vocabulary, kita diberikan beberapa cara ya, bagaimana kita menjawab pertanyaan seputar vocabulary. Apakah kita bisa pakai yang skill 8, misalnya pakai structural clues, yang kalau misalnya setelah kata itu ada tanda baca, misalnya strip, atau ada tanda baca kurung misalnya, atau ada tanda baca petik misalnya, atau ada contoh such as, for example misalnya, itu kan memudahkan kita ya untuk mengenali kata ini itu sebenarnya definisinya apa. Atau di skill 9 misalnya berkaitan dengan word parts, jadi ada bagian kata di dalam bahasa Inggris itu yang bisa kita artikan, kayak miss itu kan misalnya error gitu ya, incorrect. Misalnya juga deck, itu kan artinya 10, 10, atau 3 artinya 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari bagian kata itu kita bisa melihat artinya gitu. Itu di skill 9. Kalau di skill 10 itu kan berkaitan dengan difficult words. Jadi benar-benar kata-kata yang sulit gitu ya. Yang mungkin bukan bahasa sehari-hari dalam versi bahasa Inggris gitu maksudnya.
maka kita perlu membaca konteks dalam kalimat. Sama sih sebenarnya skill 10 dan skill 11 itu ya, kurang lebih sama, cuman bedanya pakai kata-kata yang sulit atau kata-kata yang simple. Walaupun simple, bukan berarti kita mengartikannya itu secara normal gitu ya, tapi kita harus tetap melihat konteks dalam kalimatnya. Kecuali kalau misalnya opsi jawabannya itu sinonimnya hanya satu, yang paling benar hanya itu. Tapi kalau di skill 11 tadi kan yang kita pelajari dari satu kata, misalnya kayak nomor 4 gitu ya, school, itu kan bisa semua ya, bisa juga ABCD artinya gitu kan. Nah, berarti ada makna yang lain yang perlu kita perdalam lagi. Oleh sebab itu, pertanyaan yang berkaitan dengan vocabulary itu kita perlu lebih teliti lagi dalam menjawabnya. Yang jelas memang harus disesuaikan dengan konteks dalam kalimatnya. Jadi membaca konteks dalam kalimat itu, kita baca kalimat di mana ada kata itu yang ditanyakan. Kalau dalam satu kalimat itu kita masih ragu-ragu atau bingung misalnya, berarti kita bisa baca kalimat setelahnya atau mungkin juga kalimat sebelumnya. Intinya kalimat di sekitar kata yang ditanyakan itu. Ya memang hanya seperti itu ya teman-teman caranya, nggak ada cara yang lain. Kalau udah ngeblank, kita nggak bisa pakai cara skill 8 atau skill 9. Skill 8 nggak ada tanda baca apa, kita nggak bisa temukan tanda kurung dan for example such as misalnya, atau kita nggak bisa ngartikan word parts bagian katanya apa, atau kita tidak bisa memahami konteks dalam kalimat, ya sudah. Pilih aja jawaban apa, bebas gitu ya teman-teman. Karena memang vocabulary ya jujur aja teman-teman, itu kan berkaitan dengan bahasa asing ya, karena English is a foreign language. Oleh sebab itu, menebaknya itu juga tidak mudah kalau kita nggak punya gambaran sama sekali. Sama sekali tidak ada ya. Kalau masih kita bisa baca kalimatnya, kita masih bisa ngerti arti dalam satu kalimat, itu masih enak. Tapi kalau kondisinya kita benar-benar tidak tahu sama sekali, nggak ada gambaran apapun, ya sudah, nggak apa-apa teman-teman, jawab aja bebas gitu ya. Karena kalau di tes TOEFL kan nggak ada nilai minus ya teman-teman. Jadi ya jawab aja gitu ya. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.